Halo, Kak Nisa. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Halo Cindy. Halo, selamat malam semuanya. Halo Kak Aci. Halo, selamat malam semuanya. Halo Cindy. Halo Kak Igna. Halo Kesya. Makasih Kak Igna. Halo Kak Eka. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita lanjut nih, mungkin boleh dulu kali ya kenalan. Soalnya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi tunggu dulu ya. Kayaknya ada yang kurang nih teman-teman. Karena biasanya PGSD mempunyai keunikan sendiri loh teman-teman. Sebelum perkenalan, aku ada pantun nih, biar live day 3 kali ini biar makin seru dan menyenangkan. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman tulis kata cakep di kolom komentar, biar kesannya sambung menyambung. Oke, aku mulai ya teman-teman. Aku dukung Korea Selatan. Cakep. Kamu dukung Jepang. Cakep. Walaupun kita malming di rumah, nonton live PGSD makin seru. Duh, mana nih teman-teman di rumah? Cakep. Nih kata Kesia cakep. Oke.
Tapi kayaknya teman-teman di rumah masih butuh asupan semangat nih di Live Day 3 ini. Ada satu lagi nih teman-teman. Belum, udah Cindy, udah juga Kesya. Nah, satu lagi nih. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Buah nanas, buah apel. Cakep. Buah manggis, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Oke, pasti Kesya, Cindy, terus Karut, ada Kak Aci. Pasti bacanya kayak pantun. Padahal aku di sini bacain nama buah-buahan loh. Oke teman-teman semuanya, karena tadi udah pantun-pantunan, aku mau kenalan dulu nih. Nama lengkap aku Rosiana Setia, biasa dipanggil Ocin. Sekarang aku semester 3 di Prodi PGSD Tercinta. Nah, untuk PGSD Day 3 ini, kita akan kedatangan narasumber yang super duper keren, yaitu alumni PGSD Atmajaya. Langsung aja nih ya, kita invite karena pastinya teman-teman di rumah pada nggak sabar nih. Oke, iya Kesya, maaf. Kita invite dulu ya narasumbernya, biar sesi sharing kita di Live Day 3 ini makin seru. Oke, halo Ocin. Halo Kak Eka. Hai, halo teman-teman PG malam. Halo Kak Eka. Halo Ocin, oke. Kayaknya di tempat saya sinyalnya agak susah nih. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Kalau misal Oh iya, nggak apa-apa nih Kak. Teman-teman di rumah pasti udah sangat penasaran nih Kak, sesi sharing kita pada malam hari ini. Oke, halo Kak, selamat malam. Gimana Kak kabarnya? malam Ocin. Aduh, sorry, boleh diulang Ocin? Kayaknya nggak freeze nih di tempat saya nih. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana nih Kak Oke, kabarnya? oke, udah lancar. Baik-baik. Ocin gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Eka, kabar baik. Mungkin kita Syukurlah mulai dari sekali. perkenalan dulu nih Kak Eka. Mungkin dimulai dari perkenalan dulu nih Kak Eka, biar makin akrab. Oke, ya terima kasih banyak Ocin untuk kesempatannya. Halo teman-teman PGSD semuanya. Perkenalkan nama saya Eka, alumni PGSD Atmajaya angkatan 2014. Sekarang saya bekerja di salah satu pengembang teknologi dalam pendidikan, namanya jarcita.id sebagai koordinator program sosial. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal Kak Eka. Nah, nggak kerasa banget nih kalau kemarin kita udah ngelewatin PGSD Day 1 dan PGSD Day 2 yang tentunya memiliki topik yang sangat menyenangkan. Nah, kalau kemarin kita udah bahas mengenai keseharian di PGSD dan mengenai gimana sih caranya meningkatkan skill atau kemampuan kita. Karena pastinya kita di sini itu nggak hanya cuman sekedar belajar di bidang akademik saja nih teman-teman, tapi kita juga belajar tentang apa ya kemampuan non akademik kita seperti organisasi salah satunya. Nah, daripada penasaran nih teman-teman, langsung aja ya kita masuk dalam Live Day 3 yang memiliki tema The Implicit Part, The Reality Untold of PGSD. Nah, dari temanya saja sudah membuat kita bertanya-tanya nih, bagaimana sih ketahui. Nah, oh iya teman-teman, aku mau kasih tahu nanti setelah rangkaian kegiatan PGSD Day akan ada 6 orang yang
beruntung untuk mendapatkan giveaway. Nah, tapi ada syaratnya nih teman-teman untuk mendapatkan giveaway. Syarat utamanya yaitu yang pertama, peserta wajib follow Instagram HMPS-PGSD atau @HMPS-PGSD-UAJ. Nah, yang kedua, wajib menggunakan akun Instagram pribadi dan tidak di private. Yang ketiga, share pengalaman atau hal yang didapat selama mengikuti Live Day PGSD 1, terus Live Day PGSD 2, dan Live Day PGSD 3 di Instagram Story. Nah, yang keempat, tag 3 teman kamu di Instagram Story tersebut. Terus yang kelima, pemenang akan dipilih berdasarkan kreativitas dalam menyajikan pengalamannya. Nah, yang terakhir, pemenang giveaway ini akan diumumkan 3 hari setelah PGSD hari ketiga berakhir, berarti tanggal 16 November mendatang. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan perkenalan dari Kak Eka, sekarang aku mau lanjut nih Kak. Kebanyakan dari kita sekarang itu masuk di PGSD ini emang mengikuti kemauan orang tua nih Kak. Aku mau dengar nih dari Kak Eka, mungkin boleh nih diceritain alasan Kakak Eka masuk di PGSD Atmajaya ini. Oke, terima kasih Ocin sebelumnya. Ya, ternyata sekarang masih ada ya yang masuk ke PGSD karena disuruh sama orang tua. Saya pikir cuma di zamannya saya aja. Ya, kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya alhamdulillah masuk ke PGSD memang atas dasar kemauan sendiri dan karena memang dari kecil itu cita-citanya pengen jadi guru. Jadi saya termotivasi oleh salah satu guru SD saya, di mana beliau itu nggak cuma mengajar, tapi juga mendidik, memotivasi, terus habis itu mengarahkan anak peserta didiknya untuk maksudnya lebih gitu. Nah dari situ saya terpesona gitu, wah seru juga ya dan keren ya bisa memiliki guru yang sekarang ini. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan wah kayaknya juga saya pengen nih jadinya berprofesi sebagai guru. Nah dari situ akhirnya saya membulatkan keputusan untuk masuk ke PGSD gitu, Cin. Berarti emang Kak? Berarti niat dari Cita-cita. hati memang untuk Betul. Lalu mulia banget ya Kak Eka cita-citanya. Emang menjadi pilihan jurusan pilihan PGSD ini emang paling top nih kalau menurut aku Kak Eka. Karena karena nggak semua orang itu bisa loh Kak mendidik anak usia yang bisa dikatakan sangat dini. Oke. Nah, boleh yang kedua ini Kak Eka. Bagaimana pengalaman kakak selama belajar di PGSD Atmajaya? Atau susah senangnya kuliah di Atmajaya itu apa sih Kak kira-kira? Waduh, 4 tahun perjalanan kini diringkas jadi guru tuh hanya sebatas ngajar, terus berinteraksi dengan siswa kayak gitu. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita siapkan di belakangnya gitu. Jadi kayak misalkan kita yang pasti nyiapin pembelajaran, terus menyiapkan peserta didiknya gimana biar siap untuk menerima ilmu yang kita sampaikan gitu. Ternyata banyak banget gitu. Nah, terus habis itu banyak sekali keseruan-keseruan yang didapat, kayak misalnya dipercaya untuk ikutan lomba di luar pulau gitu, meskipun nggak menang, tapi jadi suatu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Bahkan kalau mau diulang, saya pengen ulang itu lagi gitu. Terus kalau untuk susah senangnya banyak banget. Susahnya apa ya? Sebenarnya mungkin itu semuanya bermanfaat ya buat kita. Tapi karena memang pas dijalani rasanya itu mungkin kadang berat banget. Susahnya itu kalau buat saya lebih ke kayak kalau di semester-semester akhir itu kan mulai banyak banget tugas-tugas yang menumpuk. Nah itu sih kayak merasakan aduh ini kok kayak ujian bertubi-tubi
berlebih gitu, terus habis itu lelah fisik, lelah pikiran juga kayak gitu. Terus habis itu dukanya apalagi ya, karena Atmajaya itu kan ada di pusat kota ya. Biasanya tuh kalau ada demo di apa ya, di Monas gitu ya, kalau dari tempat saya ke kampus itu pasti kena dampaknya, ya itu dukanya. Terus ngalamin yang namanya macet-macetan karena seringkali pas pulang kuliah itu bertepatan dengan jam pulang kantor gitu. Wah, itu perjalanan yang luar biasa banget, tapi menyenangkan untuk dikenang. Kalau sukanya, hmm, banyak hal, bisa berdiskusi dengan dosen-dosen yang keren banget di Atma Jaya, punya teman-teman yang seru, pengertian, toleransinya banget, itu menyenangkan banget buat saya. Terus ya apa ya, pokoknya nambah banyak banget pengalaman di selama kuliah Majaya gitu. Oh, berarti nggak salah milih kampus, terus nggak salah milih jurusan nih Kak Eka. Karena di dalamnya itu Uh, masih apa ya, terdapat pengalaman yang ada susahnya, terus ada senangnya juga. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih online nih, Kak Eka mungkin masih belum bisa merasakan bagaimana sih berdiskusi secara apa ya, tatap-tatapan gitu Kak Eka. Mungkin kalau yang udah offline pasti udah merasakan sih susah senangnya kuliah di Atmajaya. apa Nah, yang yang ya yang online apa ya Kak masih dalam tahap proses apa ya aku bisa katakan penyesuaian karena belum apa ya Kak belum pernah bertemu secara langsung juga dengan teman-teman. Tapi untuk angkatan 2020-2021 jangan patah semangat nih. Masa mau kalah nih sama yang angkatan offline? Iya. Oke nih Kak Eka, ya karena benar tadi banget. ya, karena tadi udah menceritakan susah senangnya. Kira-kira apa kesan Kak Eka dapat selama menjalani perkuliahan di jurusan PGSD ini? Yang mungkin masih membekas nih dalam diri Kak Eka sampai sekarang. Um, Membekas ya, mungkin kayak sesuatu pembiasaan yang diterapin di Atmajaya ya khususnya, dan PGSD juga, terus ternyata itu jadi sebuah pembiasaan saya sampai sekarang gitu, yaitu sikap disiplin gitu. Mungkin teman-teman yang offline itu udah cukup ngerasain gitu. Kalau yang online saya nggak tahu ya karena nggak mengikuti gitu. Tapi terkait dengan disiplin ini, kayak misalkan jatah keterlambatan kita untuk masuk kelas gitu kan, ada tuh kan ya peraturan-peraturannya, kayak maksimal itu 15 menit, selebihnya dari itu boleh masuk tapi dianggap tidak hadir gitu. Atau mungkin jumlah kehadiran untuk bisa mengikuti UAS gitu itu minimal kan 75% ya, entah sekarang Iya, masih sama atau enggak Bacin, masih sama ya. masih, ya masih sama Kak. Ya, jadi hal-hal itu yang membuat kita itu uh, secara nggak langsung jadi belajar disiplin, dan belajar kalau kita melakukan suatu hal ya itu ada konsekuensinya kayak gitu. Jadi kalau kayak kita terlambat ya udah konsekuensinya kita nggak bisa absen, atau amit-amit nanti kita nggak bisa ikut ujian gitu, dan itu ternyata relevan banget sampai ke dunia pekerjaan gitu. Ya apa ya, maksudnya mungkin kalau ada beberapa ya mungkin banyak sih ya perusahaan gitu yang menerapkan kalau misalkan telat masuk, telat absen gitu, ada pemberlakuan potong gaji atau apa dan sebagainya gitu. Dan ya itu manfaatnya kita membiasakan diri semenjak kuliah itu sebenarnya, tujuannya itu ya untuk kita pas dunia kerja gitu. Jadi itu sih yang berdampak banget, apalagi Indonesia itu kan terkenal ya, maaf tapi nggak semuanya ya, sebagian besar banyak yang bilang Indonesia itu jamnya karet gitu. Nah pembiasaan ini sebenarnya bagus banget gitu untuk menghilangkan dan membiasakan yang kebiasaan jam-jam karet ini gitu. Itu sih yang menurut aku membekas banget buat aku gitu. Yang nomor satu nih buat Kak Eka, terus buat teman-teman juga kedisiplinan ya Kak Eka. Iya, karena Mm-mm. karena sewaktu pengalaman aku saat SMA sampai kuliah, yang benar-benar membekas itu emang itu Kak, sikap kedisiplinan. Kalau kita nggak disiplin berarti waktu kita itu kebuang-buang sia-sia gitu Kak Eka. Oke, Bener banget. uh,
Benar banget. Berarti kedisiplinan itu memang menjadi nomor satu nih kayak Kak, baik di lingkungan apa ya, di lingkungan sekolah, terus kampus, terus bahkan di lingkungan kerja pun kedisiplinan ini menjadi nomor satu nih ya kayak Kak. Benar banget. Oke, nah karena tadi sudah menceritakan apa ya pengalaman yang masih membekas nih kayak Kak. Sewaktu kayak Kak dulu belajar di PGSD Atmajaya ini, apakah Kakak dulu itu aktif dalam berorganisasi? Wah, bisa dibilang seperti itu ya, Ojen. Jadi saya juga kaget juga sih. Sebenarnya awalnya itu kenapa aktif organisasi ya karena senang aja gitu. Karena menurut saya itu dengan organisasi itu kita bisa gali potensi-potensi kita, terus kita bisa menambah ilmu yang kita nggak dapat di bangku perkuliahan gitu. Kayak misalkan eh, apa sih ya kalau kayak kita bikin acara gitu kayak misalnya event, seminar dan sebagainya itu kan di mana kita belajar buat apa ya mencari narasumber terus ketemu sama banyak orang berinteraksi sama banyak orang gitu terus mendapatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya kayak gitu nah keterampilan itu yang menurut aku itu kita nggak bisa dapat di dunia perkuliahan makanya hal itu yang bikin saya candu gitu untuk masuk ke organisasi dan kagetnya saya ternyata banyak ada tingkatan yang kenal saya gitu. Mungkin saya sesi sok sibuk ya, saya bilang sok sibuk aja, warawiri kesana kemari kayak gitu. Mungkin jadi pada penasaran itu siapa sih warawiri mulu gitu. Dulu partner saya ada dua orang, saya sama satu lagi Ega. Wah itu warawiri terus gitu. Jadi ya mungkin terkenal dengan sok sibuknya dengan organisasi gitu. Tapi Ocin organisasi tapi itu kita nggak akan pernah nyesel gitu karena lagi-lagi manfaatnya itu bakal kita dapat di dunia pekerjaan di dunia pekerjaan itu kita nggak cukup untuk terampil pinter aja tapi soft skill kita itu juga harus bagus gitu ya seenggaknya kita punya nilai plus lah di dunia pekerjaan gitu dengan terampil organisasi ini gitu. Oke. Nah, tadi ngeliat Kak, ya. Iya. Berarti ya, berarti organisasi ini selain menambah relasi berarti ada dampaknya juga ya Kak di apa di lingkungan tempat kita kerja nantinya. Bener banget. Jadi udah kayak pembiasaan. Sorry, Ocien, saya mau nyapa dulu. Ada Bruder Eko. Halo Bruder Eko, dulu ketua HMPS pas zamannya saya. Halo Brud. Wah, keren banget nih Kak Eka. Oke, karena tadi udah menceritakan organisasi nih Kak Eka. Nah, menurut Kak Eka, apa ya, kesulitan dalam berorganisasi itu apa aja sih Kak? Kayak misalnya ada yang, Kesulitan ya. iya, Sorry, nge-freeze Ocien. Gimana oh kesulitan ya, dalam berorganisasi? iya. Soalnya apa ya Kak, ada kebanyakan orang yang emang ada niat untuk join organisasi, cuman takut kalau waktu kuliahnya itu terganggu. Oke. Ini saya sharing dari pengalaman saya aja ya Iya, iya, gitu. iya. Jadi benar sih kalau organisasi itu memang banyak sekali tantangannya gitu, terutama dalam hal komunikasi gitu. Jadi itu kan kayak kalau apalagi kalau kita pengurus itu kan ada sekelompok yang tidak selalu memiliki jalan pikiran yang sama dengan kita kayak gitu. Tapi di situ ya pembelajaran bagi kita gimana kita itu bisa memahami satu sama lain gitu, bisa menurunkan ego masing-masing. Nah terkait kesibukan justru semakin kalau menurut saya ya semakin kita sibuk itu semakin baik kita dalam mengatur waktu gitu. Jadi kita nggak lengah dengan kita gitu. Jadi tahu nih mana yang harus menjadi prioritas dan harus dikerjakan duluan gitu. Jadi buktinya teman-teman saya, pas angkatan-angkatan saya, kakak tingkat saya maupun adik tingkat saya yang saya kenal, meskipun sibuk berorganisasi, tapi kuliahnya tetap oke, prestasinya juga tetap bagus gitu. Jadi menurut saya bukan menjadi penghalang ya kalau organisasi itu bisa menurunkan prestasi gitu. Jadi
malah jadi nilai plus ya buat kita ya, selain maksudnya dalam prestasi itu bagus dan juga dalam organisasi juga bagus gitu. Oke, mungkin boleh nih Kak sedikit apa ya motivasi buat teman-teman yang agak masih ragu atau masih takut untuk join di organisasi karena takut kuliah apa ya waktu kuliahnya itu terganggu dan prestasinya itu juga takut terganggu Kak. Coba boleh kayak Kak. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa mungkin nyoba dulu ya untuk ikut dalam satu kepanitiaan dulu gitu. Nah di dalam satu kepanitiaan itu nanti teman-teman kan bisa dulu nih gimana gitu, kesibukannya seperti apa, terus habis itu manajemen waktunya bagaimana kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan ternyata menyenangkan dan ternyata prestasinya nggak ada masalah, ya lanjut aja gitu. Kalau misalkan memang udah ada beberapa event juga memang harus dibagi-bagi ya gitu. Maksudnya kita nggak bisa ambil semua event yang ada di PGSD yang lagi dilaksanain gitu, tapi kita bisa memilah beberapa gitu. Maksudnya meskipun kita harus seimbang ya, jalan dua-duanya, yang organisasi jalan, yang prestasi juga jalan. Jadi boleh dicoba satu dulu, nanti ternyata kalau satu bisa ke handle, ya coba dua, maksimal tiga lah. Kalau lebih dari tiga ya kasih kesempatan untuk mahasiswa yang lain gitu, biar bagi-bagi. Oke, mungkin teman-teman di rumah atau teman-teman PGSD yang masih ragu untuk join di organisasi, boleh nih ngikutin tips dari Kak Eka biar apa ya, biar menambah relasi. Terus kalau di dunia kerja nanti juga bisa menyesuaikan diri sama apa yang kita kerjakan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau tadi sudah bicara tentang mau nanya nih ke Kak Eka. Menurut Kak Eka, apakah profil lulusan PGSD Atma Jaya itu hanya bisa menjadi seorang guru saja atau emang ada pekerjaan lain kayak pengembangan media atau pembuatan komik untuk anak kecil? Oh ya, oke. Okay. Tadi sempat ngobrol sedikit. Oke. Okay. Ya, saya tangkap pertanyaannya. Oh, pertanyaan yang bagus banget, Ocin, gitu. Mungkin sudah sebenarnya terjawab ya dari profesi yang sedang saya jalani saat ini gitu, bahwa lulusan PGSD itu tidak selamanya dan tidak selalu harus menjadi guru gitu. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa menjadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Teman-teman itu apa ya, banyak berkat lah kalau misalkan mau menjadi guru, karena bekerja itu bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Mungkin suatu kebanggaan banget kalau misalkan kayak teman-teman dulu ngajar terus anaknya udah gede jadi orang sukses terus ingat sama gurunya gitu, itu suatu kebahagiaan yang gak bisa apa ya, digantikan dengan materi gitu. Jadi yang perlu saya garis bawahi buat teman-teman yang memang sudah niat dan terjun sebagai guru, itu kalian luar biasa banget gitu. Tapi tadi yang di awal Ocin bilang, kalau ternyata itu masih banyak mahasiswa yang masuk ke PGSD itu mungkin karena bukan keinginan dari sendiri, mungkin karena disuruh orang tua, atau mungkin kepepet nggak keterima di jurusan yang dia pengen, akhirnya ya udahlah daripada saya nggak kuliah jalanin aja yang di PGSD gitu. Menurut saya teman-teman nggak tersesat, teman-teman tetap berada di jalan yang benar gitu, karena pendidikan itu menurut saya cakupannya luas. Jadi teman-teman selain bisa menjadi guru, bisa juga menjadi kreator, bisa tadi yang Ocin bilang bisa menjadi pengembang media. Terus seperti yang di tempat kerja saya juga banyak sekali lulusan-lulusan dari pendidikan, kayak misalnya editor, jadi tugasnya itu untuk um, apa ya, um, mengecek apa ya hasil-hasil karya dari para penulis. Terus buat teman-teman yang suka editing video gitu bisa juga jadi editor, terus atau mungkin jadi ilustrator buku anak-anak. Menurut saya dunia pendidikan, kemudian terjunnya itu bukan sebagai guru, teman-teman punya nilai plus karena teman-teman paham pendidikan itu seperti apa ya, psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan yang pasti itu apa ya, berpengaruh terhadap itu ciptakan gitu. Jadi
tenang aja teman-teman, yang penting kalau misalnya teman-teman memang bukan passionnya jadi guru ya, teman-teman tetap asah potensi teman-teman. Salah satunya bisa diwadahi ya sama PGSD, karena kan tujuannya PGSD itu buat menjadi wadah pengembangan soft skill-nya mahasiswa gitu. Teman-teman juga materi-materi yang ada di kuliah, tapi jangan dilupakan potensinya teman-teman, biar nanti bisa berjalan seimbang dan rezeki apa ya, berkarya di hal lain, teman-teman sudah siap untuk hal itu gitu. Oh iya. Eh, Berarti ada banyak peluang nih ya kayak Kak untuk jurusan PGSD ini, bukan hanya menjadi seorang guru atau pengembang media. Terus mungkin ada nih teman-teman yang mempunyai bakat mengedit video atau kayak menulis komik gitu ya kayak Kak. Nah, Iya, bisa banget nih teman-teman buat mungkin apa ya, bakatnya itu emang nggak mengajar, tapi lebih ke misalnya tadi ngedit video, terus ada kreatif lainnya. Bisa banget nih teman-teman dipakai. Nah, buat teman-teman yang masih ragu kalau PGSD itu apa ya, peluang kerjanya itu sangat minim, jangan takut lagi nih teman-teman. Ternyata PGSD itu bukan hanya menjadi seorang guru SD saja, tetapi banyak peluang kerja di luar sana yang masih membutuhkan tenaga kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, karena nggak mudah nih mantap. ya Kak Eka. Ya, karena nggak mudah nih Kak Eka buat apa ya, menjadi seorang guru. Apalagi mengajar anak-anak yang masih sangat apa ya, usianya masih sangat kecil, yang masih sulit diatur atau kalau saat ngajar itu mondar-mandir pasti membutuhkan apa ya, tenaga dan apa ya, emosional yang terkontrol juga nih Kak Eka. Tapi Iya. keren sih, makanya guru-guru TK, guru-guru SD itu keren-keren banget. Mereka itu selain bisa menguasai materi, bisa mengembangkan media, tapi bisa mengelola anak-anak dan juga paham apa ya psikologinya anak-anak, cara gimana menertibkan mereka, kan keren banget ya gitu. Iya. Makanya jadi guru itu tetap jadi profesi yang sangat mulia sekali dan luar biasa. Oh iya, berarti untuk teman-teman yang masih ragu kayak atau yang masih apa sih zaman sekarang itu apa ya? eh, Kalau bisa dikatakan zaman sekarang itu masih ada apa sih, masih ada sih yang mau jadi guru, padahal kan sekarang kan teknologi itu sudah semakin mengembang ya kayak Kak di negara kita ini. Nah, dan tentunya pasti banyak cara untuk mendapatkan apa ya, mendapatkan uang atau mendapatkan biaya kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa ya, salut banget sama yang memilih prodi PGSD ini. Berarti apa ya, selain kita terpilih terus selain kita terpilih untuk menjadi seorang pendidik, terus apa ya, kita juga merasakan bagaimana sih proses pendidikan itu sendiri. Nah, boleh banget nih dari pengalaman Kak Eka tadi yang bisa apa ya, menjadi seorang guru itu cita-cita yang memang sangat mulia nih Kak Eka, dan jarang sekali di zaman sekarang masih banyak yang memilih profesi guru ini. Iya, ya Oke. meskipun saya juga sebenarnya belum terjun langsung ya di dunia Iya, apa iya. yang maksudnya sekolah gitu, tapi dengan saya kan mengampunya di program sosial ya, jadi memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak naungan yayasan gitu. Sama aja sih apa yang berkontribusinya itu untuk ngajarin anak-anak meskipun bukan di sekolah formal, tapi tadi yang Ocin, Nge-freeze Kak. orang-orang Maaf. pilihan gitu gitu loh. Jadi ya, dan bahagianya itu kan cuman ada kebahagiaan lebih yang ketika melihat ah Sorry Kak Eka. Kak Eka. iya full fix ya. Nge-freeze Kak. Oke, okay. Ya mungkin tadi sampai mana ya Cin, Terpilih. sampai Terpilih. iya bener, jadi seorang guru itu ya memang menurut banget ya, maksudnya terpilih gitu ya, maksudnya
kebahagiaannya itu tidak tidak hanya sebatas kayak mendapatkan materi banyak wah gitu, nggak sebatas itu, tapi melihat anak-anak bahagia, terus habis itu mereka seneng yang awalnya nggak tahu jadi tahu, itu rasanya kayak bikin wah ya ampun ternyata saya ada manfaatnya ya hidup di dunia ini kayak gitu. Ya kerennya kayak gitu sih, apalagi teman-teman yang ngajar di benar-benar di sekolah gitu pasti pengalamannya jauh lebih banyak gitu. Oh iya, berarti kita yang join di prodi PGSD ini apa ya menjadi sosok yang Orang terpilih untuk pendidikan ya benar untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau nggak ada guru benar. berarti yang profesi-profesi lainnya itu nggak bakalan ada sih Kak Eka kalau menurut aku. Mhm. Ya sekarang memang benar sih apa ya, pengetahuan itu bisa didapat dari berbagai macam media ya, kayak misalnya sekarang internet kan pun juga makin lebih pintar daripada guru yang maksudnya daripada guru, mungkin guru ada yang nggak tahu gitu, tapi kayak mungkin misalnya kita buka Google kan semuanya ada gitu, tapi ada suatu hal yang menyentuh ke anak-anak misalkan kayak dengan kasihnya kita untuk anak-anak, terus pengertian pembentukan karakter gitu, itu kan nggak bisa didapat dari internet gitu, tapi melalui kita yang ngajarin secara langsung terus membiasakannya ke anak-anak gitu. Iya. Karena tadi sudah apa ya Kak bicara panjang lebar mengenai profesi guru ini. eh, Boleh nih Kak apa ya kasih pesan buat anak-anak yang apa ya yang terpilih ini tadi yang Kak Eka bilang kalau join PGSD itu berarti anak-anak yang emang terpilih untuk mencerdaskan anak bangsa. Pesannya ya, Iya. kuliah yang bener deh, jangan nongkrong di sekit dulu. Enggak, bercanda, bercanda, enggak. Ya teman-teman di sini kan udah orang-orang pilihan ya, yang pasti saya yakin teman-teman adalah orang-orang hebat yang sudah dipilih sama Tuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu nantinya, dan sekarang juga udah bisa sih. Jadi buat saya ya teman-teman manfaatkan kesempatan di kuliah ini, karena di kuliah ini adalah masa-masa teman-teman itu untuk mencoba lah, nggak apa-apa selama masa ini, karena kan sebelum kita terjun di apa ya di sekolah langsung kan juga ada simulasi-simulasi ya, banyakin teman-teman apa ya belajar, teman-teman menimba ilmu kayak gitu, sama organisasinya juga nih jangan lupa, meskipun senang asik dengan kuliahnya gitu tapi organisasinya juga bisa tetap jalan biar keduanya itu ada yang bilang ngakak, maaf Maka ya, iya masih suka ada nongkrong di tadi. sini ya. Iya, pasti Ya yang bilang jadi ngakak ini dan yang pasti yang ketawa ini pasti pernah mengalami itu sih Kak Eka kalau menurut aku. ya nggak apa-apa sih, main boleh gitu, yang penting balance antara main dan juga belajarnya gitu. Oke lanjut ya. Iya. Lanjut, jadi ya manfaatkan kesempatan teman-teman dalam menimba ilmu ini, karena kesempatan ini nggak datang dua kali gitu, kecuali nanti teman-teman mau S2 ya bisa lah buat belajar lagi gitu, tapi ya nantinya kan teman-teman habis ini maunya itu kan mungkin kerja gitu, jadi ya manfaatin benar-benar belajar, benar-benar banyakin diskusi sama dosen, terus kalau ada tugas dikerjain, main boleh kalau lagi memang udah suntuk banget silakan gitu, tapi ya tetap jangan lupain tugasnya teman-teman gitu, banggain orang tua, buktikan kepada orang tua kalau kalian itu membanggakan. Aduh Mantap. gitu deh Cin. Iya, berarti selain apa itu sebaik mungkin nih kayak Kak. Hmm, betul. Oke, sorry Tadi tadi nge-freeze ya sakit. Kak. Iya Iya, nggak iya. bisa diulang. Sorry. Selagi ada waktu, gunakan waktu sebaik mungkin karena apa ya? Perjuangan orang tua kita juga untuk apa ya? Mencari apa ya mencari Wah, uang untuk kuliah kita di sini itu nggak mudah loh teman-teman. Berarti kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin agar apa ya bisa membahagiakan mereka terus bisa menunjukkan ke dunia bahwa kita emang mampu kita bisa untuk menjadi seorang yang berguna di negeri kita ini.
Aduh, puitis sekali, Ocin. Iya. Meleleh aku. Gak Oke. apa-apa Kak, terbawa suasana karena Kak Eka tadi udah sangat apa ya, udah sangat menginspirasi PGSD ini. Apa ya? Aduh. Iya, aku terbawa suasana nih Kak Eka karena Kak Eka tadi bilang kalau jurusan PGSD ini itu anak-anak yang join di PGSD ini apa ya, menjadi anak yang terpilih. Kata terpilih itu sangat apa ya Kak, berkesan di hati begitu Kak. So sweet. Luar biasa banget. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi sharing kita pada malam hari ini, boleh nih Kak kasih kata-kata motivasi buat mahasiswa PGSD di Atmajaya. Oh, kata-kata motivasi. Aku salpok nih sama Keisha. Ocin suka buat puisi, Kak. Waduh, kapan boleh nih dibuatin puisi? Ah, gagal fokus jadinya. Kalau kalau Bikin baca ini puisi aja. nggak, kalau baca puisi nggak terlalu ini Kak. Kalau apa ya, menulis puisi itu emang menjadi hobi, terus udah menjadi kebiasaan gitu. Kalau untuk membaca puisi di depan umum itu masih agak ragu sih kayak Kak, soalnya ini public speaking, takut public speakingnya nggak sesuai yang diharapkan oleh audiens gitu Kak. Jadi deg-degan Gak gitu apa-apa. kalau Latihan terus. Latihan terus pasti bisa. Udah keren kok. Jago bikin puisi saja pengen. Oke, lanjut ya tadi ya ke pertanyaannya ya. Nanti ya teman-teman pada mabuk lagi. Oke, kalau untuk motivasi dari saya, hmm, apa ya? Oke, selain tadi teman-teman memanfaatkan ya apa yang sudah menjadi kesempatannya teman-teman, kalau menurut saya teman-teman di sini kuliah itu pasti ada goalsnya gitu. Minimal teman-teman itu lulus, ya kan? Gitu. Jadi sarjana gitu. Nah, kalau kita punya suatu titik tujuan itu berarti ada hal-hal yang mesti kita lakukan untuk memperjuangkan di titik ini gitu. Jadi buat pesan dari saya atau motivasi dari saya, teman-teman berjuanglah dengan apa yang ingin teman-teman capai gitu. Karena setiap usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semakin kuat dan semakin keras teman-teman berusaha, maka hasilnya itu akan lebih memuaskan. Dan juga ingat, selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Karena ya selama kuliah saya yakin pasti berat ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang udah ada di semester-semester akhir gitu, udah mungkin tugasnya bertubi-tubi, banyak kegiatan macam-macam hal gitu, yang pasti berat, lelah, capek gitu. Jangan lupa doa teman-teman, minta dikuatin, minta dimudahin segala sesuatunya, dan juga teman-teman itu harus percaya bahwa uh, keajaiban Tuhan itu pasti ada. Jadi apa yang teman-teman inginkan itu pasti Tuhan itu mendengarnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya rangkum, ini jadi tagline buat kehidupan saya sendiri ya, berusaha, berdoa dan percaya sama kuasa Tuhan itu bisa mewujudkan impian kita itu menjadi nyata gitu. Dan yang pasti teman-teman harus punya motivasi dari diri sendiri juga ya. Itu hanya motivasi eksternal dari saya gitu. iya, apa ya Kak, segala sesuatu yang kita lakukan itu emang nggak bisa dipisahkan dari doa karena doa itu apa ya, satu-satunya cara agar kita bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah begitu kayak Kak. Benar banget, benar-benar. Iya. Nah, untuk mengakhiri sharing kita pada malam hari ini, boleh nih Kak satu kata buat PGSD Atmajaya. Gimana, sorry Ocin? Boleh diulang tadi nge-freeze? Tadi nge-freeze ya Kak, ya maaf. Uh, Satu kata untuk PGSD Atmajaya. Satu kata, berkualitas. Wow, berkualitas. Emang valid banget sih Kak Eka, berkualitas selain fasilitas, terus cara dosennya mengajar, terus apa ya, segala ilmu atau apa ya, organisasi di dalamnya yang kita dapat itu emang benar-benar bermanfaat sih Kak Eka. Jadi nggak salah lagi nih Kak Eka kalau bilang sangat berkualitas. Tadi Kak Eka berkualitas, kalau aku sangat-sangat berkualitas. Mantap. Kan tadi cuma boleh satu kata.
boleh Iya, dikatakan gitu maaf. juga. Sangat-sangat berkualitas. Gitu. Iya Kak, soalnya Atmaja itu emang benar-benar nggak bisa digambarin dengan kata-kata. Iya, benar. Iya. Sesuai Kalau tagline-nya ya, percaya kualitas lulusannya. kalau orang-orang bilang kan apa ya? Tadi kan Kak Eka bilang berkualitas. Berarti Atmaja ini emang udah overdosis nih Kak kualitasnya. Emang Overdosis. udah iya Kak, Banyak udah banget ya yang bilang ya. iya berlebihan banget Kak untuk apa ya kualitasnya. Iya. Nah, Wah, nggak kerasa banget nih Kak Eka, kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Nah, terima Cepet kasih, banget. ya terima kasih sebelumnya untuk Kak Eka yang sudah menjadi narasumber di acara PGSD Day 3 ini. Aku juga sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih stay di live ini dari awal sampai akhir. Nah, Kak Eka, tapi waktunya masih sangat banyak nih Kak Eka. Oh iya, Iya, enaknya mungkin ngapain? Mungkin baca-baca komentar atau apa? enggak Kakak, mungkin ada nih teman-teman di rumah yang mempunyai yang tadi udah sangat apa ya Kak, sangat ingin menyampaikan pertanyaannya. Mumpung ada Kak Eka nih di sini. Ayo teman-teman, boleh nih dikasih pertanyaan buat Kak Eka. Oke, jadi dikasih pertanyaan ya. Jangan susah-susah ya teman-teman. Nanti saya nggak bisa jawab malu. Teman, tadi nge-freeze ya Kak? Halo? Free. Ya, hai Ocin. Halo Oke, Kak Eka. ya Ayo tadi nih, freeze gimana? ayo nih teman-teman yang tadi udah kebelet. Aku mau tanya nih sama Kak Eka kira-kira di lapangan pekerjaan nanti susah senangnya itu ada apa aja ya gitu. Ayo nih teman-teman mumpung masih ada Kak Eka nih di live 3 ini. Kayaknya masih malu-malu nih Kak Eka. Ayo. Yang penting Ayo jangan teman-teman. susah-susah. Jangan sampai nanti setelah live ini berakhir banyak nih notif di Instagramnya Kak Eka. Ayo, Aduh. ayo teman-teman. Oh ya, kayaknya emang udah nggak ada nih Kak Eka. Oke deh. Ya, sekali Oke, lagi, sebelumnya terima kasih banyak juga ya Ocin sudah mengajak saya bergabung di live ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingin ini bisa bermanfaat. Padahal sebenarnya kan banyak sekali alumni yang lebih keren daripada saya. Saya mah gak ada apa-apanya gitu. Tapi teman-teman memilih saya. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk teman-teman PGSD semuanya yang udah menyimak live hari ini gitu. Semoga bermanfaat juga. Mohon maaf ya kalau selama saya menyampaikan tadi mungkin ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. ini kayak Kak, ada Ada pertanyaan dari Kak Dinda. Mata kuliah yang masih melekat apa nih Kak? mata kuliah yang masih melekat apa ya, desain Matematika. pembelajaran kayaknya, desain pembelajaran Wow. ya, karena sebenarnya ada beberapa sih ya, boleh nggak sih? Yang pertama desain pembelajaran, yang kedua waktu itu praktikum MIPA gitu. Jadi kalau untuk desain pembelajaran itu serunya karena ya kita diajarin, maksudnya kita tidak serta merta kita bisa mengembangkan apa ya, suatu media dari kurikulum itu, bahkan kita kayak gabungin sendiri gitu. Jadi menurut saya itu menyenangkan gitu, dan juga kalau dari saya itu praktikum matematika, karena banyak apa ya, banyak aktivitas yang dilakuin di praktikum itu gitu. Jadi kayak nggak cuma teori-teori aja, tapi kita langsung praktek di laboratorium. Itu yang buat saya seru. Pokoknya praktek-praktek gitu seru deh buat saya gitu. Iya, tentunya mata kuliah di Atmaja ini emang benar-benar apa ya Kak?
benar-benar bermanfaat banget buat kehidupan kita untuk selanjutnya. Gitu. Bener Mungkin banget. ya, mungkin ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya. Wah, kayaknya emang udah nggak ada nih kayak Kak. Tapi sebelum kita Oke deh. benar-benar mengakhiri live ini, boleh kali ya Kak dokumentasi dulu. Oh iya, boleh, 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 boleh. Iya, Gimana? Foto? iya, bentar Kak. Oke, boleh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oh, ada pertanyaan lagi. Gimana nih, Cin? Bentar Kak Eka. Ini masih Oke, nge-freeze saya. oke. Ya. Sekali lagi kayak Kak, takut nggak ini, nggak kesimpan tadi. Boleh, 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 boleh. Ya. Satu, dua, tiga. Iya, udah. Nah, boleh nih kayak Kak dijawab pertanyaannya. Masih banyak waktu kok. Oh, oke. Tadi makasih ya yang udah tanya, Hindaris. Hindaris, ya. Semangat kuliahnya. Oke, mungkin Kak Eka jaringannya apa ya? Jaringannya bermasalah. Oke, tapi nggak apa-apa nih teman-teman. Terima kasih banyak sudah stay di live day 3 hari ini. Buat teman-teman di rumah yang sudah apa ya? Yang sudah mengikuti live day pada hari pertama sampai hari ketiga pada malam hari ini. Karena ada juga giveaway-nya. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang masih stay. Aku izin live ya, teman-teman.